Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suharyati, CIP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Inilah hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, teknologi berkembang semakin cepat dan pesat, serta mudah diakses oleh seluruh kalangan. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai media dapat berpengaruh pada anak-anak yang mulai meniru dan mengikuti gaya atau pola hidup tayangan yang mereka lihat, tanpa mengetahui hal tersebut baik atau buruk. Hal inilah yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita, yaitu krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya perubahan dalam perilaku positif. Sebagai pendidik, kita perlu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah dan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah yang sudah disepakati bersama dan tentunya berpihak pada siswa. Deskripsi aksi nyata. 1. Membuat perencanaan. 2. Membuat keyakinan kelas bersama siswa. 3. Mengimbaskan kepada komunitas sekolah. 4. Mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Hasil aksi nyata, pengimbasan kepada teman sejawat tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sitokaton, Bapak Ibu Guru SD Negeri Sitokaton, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 untuk mengikuti acara diseminasi disiplin positif. Kedua kalinya tanpa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan ajarannya kita berada di jalan kebenaran. Ketiga kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu Guru, di sini mari kita belajar bersama-sama ya. Jadi di sini saya tidak menghubungi Bapak Ibu Guru, di sini saya juga masih belajar dalam rangka melaksanakan tugas modul 1.4, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati, masih semangat? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita, mari kita SBD dulu. Oke, Bapak Ibu, SBD kita ini adalah cerita. Saya akan bercerita
hati untuk menjadi keluarga Baik Ibu, kita kasih kepada yang ada panjang. dan saya berharap kedepannya untuk SDN Jakarta selalu jaya. Gimana ini jaya? Kalau punya jaya, punya teman saya namanya Mbak Jaya. Lalu selanjutnya saya tidak tahu lagi. Yang ada panjang ya Bu. Kalau sudah tahu ini, yang saya sudah tahu saya bisa masuk hujan, banyak banjir. Ini mudah-mudahan banyak lagi atau tidak akan banjir lagi. Lagi. Banjir lagi. Banyak sendirinya kita. Di sini saya lagi mengikuti destinasi yang disampaikan oleh Bu Lilis. Semoga teman-teman semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan digunakan untuk kedepannya bagi kemajuan peserta didik kita. Kita di sini sedang mengikuti Diseminasi disiplin positif yang diselenggarakan oleh Bu Lilis untuk memenuhi tugas JDB-nya. Semoga nanti ilmu yang disampaikan Bu Lilis bisa membuat teman-teman terinspirasi untuk mengikuti JDB. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi sudah kita melalui SBI. Masih semangat? Semangat. Bapak Ibu guru masih semangat? Saya juga harus lebih semangat. Dan Bapak Ibu guru, kita akan di sini sama-sama belajar, ya. Bukan hanya saya menghubungi Bapak Ibu, tapi di sini saya juga belajar. Kita akan belajar tentang budaya positif. Pasti tidak asing kata-kata budaya positif. Kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif itu apa? Sekilas saja. Betul, membiasakan perilaku hidup kita ke arah yang lebih baik, yaitu atau kita mendisiplinkan murid kita, peserta didik kita, mendisiplinkan tanpa hukuman, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira panjenengan setuju apa tidak? Cukup dijawab di hati panjenengan. Satu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Cukup jenengan renungi di hati nurani jenengan. Kemudian pemberian hukuman dalam hal positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah kita, itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan, nah ini apakah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Cukup direnungi di dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada sebuah kegiatan. Nanti saya minta tolong 2 dari panjenengan ke depan, oke? Nanti
murid terserah, oke? Nanti akan membuka tangan penjenengan, oke? Terserah penjenengan buka atau tidak, terserah penjenengan, oke? Nah, ini siapa yang mau ke depan, ya? Pak Aris sama Bu Dewi. Pak Aris yang punya sebuah kertas, nanti Bu Dewi yang merayu atau bagaimana? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, Bu Dewi. Pak Aris yang menyobek. Nah, terserah jadi berapa, jadi 2 juga gak apa-apa. Pak Aris tulis benda berharga atau sesuatu yang berharga, nanti Pak Aris genggam yang erat. Ya. Ditulis di sini saja Pak, gak usah keluar ya. Baik, siapa nanti yang akan meminta Pak Aris merayu Pak Aris membuka genggaman tangan Pak Aris? Dewi, Ibu. Ayo. Baik, Bu Dewi, nanti jenengan sekuat tenaga ya, dengan berbagai cara meminta Pak Aris memberikan benda atau membuka tangannya. Coba nanti Pak Aris bisa termakan rayuan Bu Dewi apa tidak? Silakan genggam yang erat, nggak kelihatan tasnya. Itu masih kelihatan. Oke, silakan Bu Dewi genggam. Ayo,
Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar makna disiplin. Baik, disiplin tadi apa Bapak Ibu? Coba Bu disiplin apa Bu menurut jenengan? Saya disiplin dalam perilaku yang sesuai setiap hari, dilaksanakan sebagai terus-menerus dan Bagus, terima kasih Bu Atau yang bisa kita artikan dengan mudah itu mematuhi aturan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mematuhi aturan, contohnya kita selalu datang ke sekolah tepat waktu. Kita masuk jam 7 dan 7 kurang kita sudah sampai di sekolahan. Nah, itu juga bisa diartikan dengan disiplin. Kita pulang jam 3 lebih kita cekok. Nah, baik Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini. Nah, seperti itu juga termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian untuk menghargai diri kita sendiri, misalnya saya yakin akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu, merdeka menurut Bapak pendidikan kita, Bapak KHJ Diajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri. Kemudian didukung oleh penghargaan. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Belum ngantuk ya? Belum. Silakan jenengan unjuk ya kepada air di depan jenengan maupun diunjuk. Bapak Ibu didukung oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, juga dapat mematikan kreativitas, dan juga dapat mengurangi intuisi. Kemudian dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal berikut, yaitu beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid kita secara bergantian, secara adil, beri pengakuan secara konsisten, yaitu terus menerus, kemudian kita selalu fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan guru. Nanti ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya mencatat satu kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi berjanji tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, Bapak Ibu guru menyuruh mencatat satu kali di dalam buku. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mas apa itu Pak? Termasuk hukuman. Baik, kita simpan Pak ya. Kemudian, nah ini Pak Is, guru BJOK, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Murid diminta menutup push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Termasuk apa Bina? Hukuman. Termasuk hukuman. Terus hukuman boleh menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Termasuk apa? Konsekuensi. Membersihkan memakai di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi disuruh mengenakan sepatu seharian. Bagaimana? Mas apa? Hukuman. Yang terakhir, jadi ini yang dijawab lagi dulu ya.
seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman. Dan yang terakhir tadi kata Pak Ismanto termasuk hukuman. Lari mengeliti basket 2 kali karena menambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sebenarnya konsekuensi. Kenapa? Nah, di sini kata kuncinya pelajaran PJOK. Jadi ini konsekuensi sebab di sini pelajaran PJOK. Kecuali ini pelajarannya Dewi, pelajaran agama. Nah, itu hukuman Bu Dewi. Anak menambah waktu waktunya jenengan agama, terus dengan hukum lari. Nah, itu termasuk hukuman. Tapi di sini Pak Ismanto kan guru PJOK. Nah, ada hubungannya dengan pelajarannya Pak Ismanto. Jadi termasuk konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, kita akan belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu dapat membuat anak sakit, ya, baik fisik maupun hatinya, dan ini dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi kalau konsekuensi itu dapat anak merasa dihargai atau menghargai disiplin, anak akan menghargai disiplin. Kemudian paksaan, hukuman ini bagi anak termasuk paksaan. Kalau konsekuensi termasuk stimulus atau tanggapan. Bapak Ibu pasti pernah mendengar restitusi. Bisa dibacakan bikin apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kata-kata yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Makasih ya. Jadi restitusi itu adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-cirinya yaitu jadi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi murid kita belajar dari kesalahannya dan juga memperbaiki hubungan, termasuk tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi juga dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selain itu juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembangkan murid yang salah pada kelompoknya. Kesalahan kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Sekarang keyakinan kelas. Kalau dulu kita membuat itu peraturan, gitu, peraturan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau mengendarai roda 2? Nah, seperti itu. Kemudian kita harus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini seperti menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah, ini Bapak Ibu, ini termasuk. Kemudian ini ada kesepakatan kelas. Nah, termasuk yang kesepakatan kelas ini yang mana Bapak Ibu? Yang TK atau yang sebelah ini? Yang TK dengan wanita apa yang ini? Menurut Bapak Ibu, yang termasuk kesepakatan kelas. Datang tepat
aktif dalam pembelajaran. Kemudian ketik yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang termasuk kesepakatan kelas yang mana? Sebelah sini ya? Iya, betul sekali. Nah, ini Bapak Ibu, termasuk keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas. Apa? Peraturan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, bergantian dan menunggu giliran. Termasuk apa itu? Bergantian dan menunggu giliran. Peraturan apa keyakinan? Keyakinan ya. Terus saya bocorkan. Menggunakan masker. Gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Nah, ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Seperti kejadian tadi ya, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah hadir 15 menit untuk melaksanakan kebiasaan dan sholat duha. Itu termasuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga termasuk ke dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, belajar bersabar, menggunakan masker juga termasuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di dalam kelas, termasuk keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kata-kata disiplin positif tadi sudah ya. Sekarang yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, ini saya akan tanya sama bagaimana segitiga restitusi yang dengan kata Bapak Bu. Oh, boleh dah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan. Betul sekali Bu Ina ya, yaitu kita berusaha memperbaiki kesalahan anak atau memperbaiki tingkah laku murid kita yang kurang baik ya. Bapak Ibu, sekarang ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Joseph dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembentuk, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi teman
basket dulu. Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggurui. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menendang. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid-muridnya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap gurunya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah mengajak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlalu bangun tadi, jadi biar bisa kencang, biar kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi yang lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar ngobrol untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah itu Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa umum dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah selesai sholat. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai secara alam kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang penting program Naren? Agar tidak ulangan baru lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Murid akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada 5 posisi kontrol baru, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi. Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi mana yang paling tepat? Posisi manajer. Memang posisi manajer itu yang paling disarankan. Baik Bapak Ibu, sekarang yang terakhir yaitu refleksi. Kira-kira hal baru apa yang
Tetapi penerapan budaya positif harus terus dilakukan dan dipantau agar terbiasa dan membudaya baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Wes saiki lho. Wes saiki lho. Wes saiki lho. Wes saiki Refleksi, aksi nyata budaya positif ini kegiatannya tidak berhenti sampai di sini. Akan tetapi penerapan budaya positif harus terus dilakukan dan dipantau agar terbiasa dan membudaya baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.
Refleksi. Aksi nyata budaya positif ini, kegiatannya tidak berhenti sampai di sini. Akan tetapi, penerapan budaya positif harus terus dilakukan dan dipantau agar terbiasa dan membudaya baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Mari kita wujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Amin.